Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Teten Mas Duki. Yang kami hormati Rektor Universitas Negeri Semarang, Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman, M.Hum. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Andes Herianto, MBA, PhD. Para undangan, sivitas akademika, serta hadirin peserta orasi ilmiah yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan kuasa-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan dapat bertemu dalam kegiatan pembukaan Dies Natalis ke-15, Lustrum ketiga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan tema Kebangkitan Ekonomi untuk Indonesia Maju. Hadirin yang saya hormati, tahun 2021 adalah tahun kebangkitan yang harus kita sambut dengan optimisme tinggi. Pandemi COVID-19 yang telah melanda berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, mulai dapat kita tangani dengan kondisi penanganan yang relatif semakin baik, sehingga ekonomi kita mulai dapat pulih dengan lebih cepat dan memberikan optimisme kepada seluruh masyarakat. Penanganan kesehatan tetap menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi nasional, sehingga hal ini juga terus kita prioritaskan. Seiring dengan berjalannya waktu, kita mampu beradaptasi, sehingga penanganan pandemi terus menunjukkan perbaikan, dan hal ini tercermin dari perkembangan presentasi tingkat kasus aktif dan kesembuhan yang lebih baik dibandingkan dengan global. Namun demikian, kita masih terus mewaspadai kenaikan kasus yang terjadi beberapa minggu terakhir yang disebabkan oleh aktivitas mudik pada Idul Fitri yang lalu. Perbandingan kondisi COVID-19 Indonesia dengan negara lain juga menunjukkan bahwa posisi Indonesia relatif lebih baik jika dibandingkan dengan berbagai negara. Data dari Johns Hopkins University menyebutkan bahwa kasus konfirmasi mingguan Indonesia tercatat 147 kasus per 1 juta penduduk, sementara Malaysia mencapai 1.607 kasus per 1 juta penduduk, dan India mencapai 662 kasus per 1 juta penduduk, serta Amerika mencapai 308 kasus per 1 juta penduduk. Perbaikan pada penanganan pandemi tersebut tentunya dapat terjaga seiring dengan intensifikasi penerapan PPKM Mikro di seluruh provinsi yang terus diakselerasi. Tercatat hingga 8 Juni 2021, realisasi penyuntikan vaksin di negara kita telah mencapai 29,7 juta dosis, dan capaian ini tentunya akan terus diakselerasi agar herd immunity dapat segera tercapai. Hadirin sivitas akademika yang saya hormati, seiring dengan penanganan pandemi yang semakin baik, sisi ekonomi juga terus menunjukkan pemulihan. Ekonomi Indonesia terus melanjutkan tren positif hingga kontraksi ekonomi di Q1 2021 semakin mengecil, yaitu minus 0,74% secara year on year, dengan arah pemulihan yang terjadi saat ini. Pemerintah optimis bahwa perekonomian Indonesia pada Q2 2021 dapat tumbuh pada kisaran 7-8%, sehingga di tahun 2021 dapat tumbuh sebesar 4,5 sampai 5,3%. Hal ini sejalan dengan proyeksi berbagai lembaga internasional terhadap ekonomi Indonesia yang berada pada kisaran 4,3 sampai 5% di tahun 2021. Bahkan Bloomberg konsensus telah merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2021 dari 7,1% menjadi 7,5%. Optimisme pemulihan ekonomi yang terjadi tentunya didasari oleh berbagai indikator utama ekonomi terkini yang berada pada tren positif, misalnya PMI manufaktur yang berada di level ekspansi dan mencatat rekor tertinggi di level 55,3. Penjualan kendaraan bermotor juga tumbuh 227,5% dan penjualan retail juga tumbuh sebesar 9,8%. Bahkan indeks keyakinan konsumen berada di level optimis atau 101,5. Dalam jangka pendek, momentum pemulihan ekonomi terus dijaga melalui akselerasi belanja pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian, khususnya melalui program PEN, dan alokasi PEN sebesar 699,43 triliun hingga Juni telah terrealisasi sebesar 29,9% atau 209,33 triliun.
Dan tahun ini sebesar 193,74 triliun dialokasikan untuk UMKM dan korporasi. Alokasi tersebut dianggarkan untuk stimulus subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan, penempatan dana pada bank umum, insentif pajak, restrukturisasi kredit, serta dukungan lainnya. Pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional, di mana kontribusinya sebesar 61,1% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja atau 116 juta tenaga kerja. Artinya bila UMKM pulih, ekonomi kita juga akan segera pulih. Untuk mendorong ekonomi dan dalam jangka menengah dan panjang, pemerintah melakukan reformasi struktural melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan telah dilengkapi beserta 52 aturan turunannya, dan aturan ini akan menyederhanakan berbagai regulasi yang seringkali menimbulkan hambatan dan penciptaan investasi serta pembukaan usaha baru yang kemudian terdampak pada penyerapan tenaga kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tentu mereform pendekatan dalam pemberian izin berusaha dari yang sebelumnya menggunakan pendekatan berbasis perizinan menjadi pendekatan berbasis risiko. Reformasi ini tentunya akan mendorong terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih efisien, mudah dan transparan, dan proses ini akan melalui OSS yang saat ini sedang diuji cobakan. Untuk mengoptimalisasikan investasi, pemerintah meningkatkan investasi langsung dan telah membentuk lembaga pengelola investasi, dan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita bisa melihat ketika kebangkitan ekonomi bisa didorong dengan melibatkan anak-anak muda ataupun mahasiswa dari kampus, dan perjuangan untuk membangkitkan ekonomi dari pandemi ini masih terus berlanjut. Oleh karena itu saya mengajak agar para mahasiswa dan mahasiswi dari kampus saat ini untuk berperan dalam berjuang untuk memperoleh prestasi, sekaligus juga mencoba menerapkan ilmu yang didapat ke masyarakat, serta juga dapat memulai menjadi wira swasta. Para pengajar dan mahasiswa UNES diharapkan bisa juga mewujudkan visinya sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional, yang artinya kegiatan ekonomi harus berbasis sustainability ataupun ekonomi berkelanjutan. Akhirnya saya ucapkan selamat Dies Natalis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang ke-15. Semoga selalu mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.